aku? Ada yang tahu? Enggak. Oke. Kayaknya kurang semangat. Oke. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu. Bisa? Bisa. Belajarnya nanti lebih semangat. Nah, berdiri dulu, berdiri. Jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Lagu apa yang mau? Lagu Alamat kafe. Lagu Lihat Kebunku aja, boleh? Apa? Lihat Kebunku? Apa? Kita mulai ya, hitungan ketiga. Lagunya kita mulai. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Udah semangat belajarnya? Sekali lagi. Ya udah, ini punya lagu nih. Tapi setiap lagunya itu kita harus menunjukkan badan. Contohnya kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, gitu ya. Ada yang tahu? Ada. Jadi kalau misalkan lagunya tentang kepala, kemudian kita pegang kepala. Terus kalau misalkan pundak. Iya, benar sekali. Jadi kita harus pegang pundak. Lutut mana lutut? Iya, benar sekali. Jadi kalau misalkan gini kan, kepala, pundak, lutut kaki. Nah, kita mulai ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Daun telinga, hidung, mulut, dan gigi. Kepala, pundak, lutut kaki. Oh, berarti kurang tahu ya lagu ini. Oke, kita mulai ya. Dan sekali lagi yuk. Kursinya, ulang lagi kursinya. Oke. Ulang ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Daun telinga, hidung, mulut, dan gigi. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke, gimana, udah semangat? Oke, baiklah. Jadi Ibu tadi sudah membagikan buku ya kan? Jadi bukunya itu silahkan dibuka di halaman pertama. Dah. Nah, di situ pertama kewajiban dan hakku di apa? Di rumah. Baca dulu di atasnya. Kewajiban dan hakku di rumah. Oke. Nah, di bawahnya di situ apa tuh? Ada Siti ya. Coba Kamu Ciko baca di halaman pertama ini. Nih, Siti memiliki. iya, baca terus. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak rumah. Oke, sekarang tadi sudah dibacakan oleh Bang Ciko bahwasanya Siti ini memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, jadi si Siti ini
kewajibannya itu ialah dia harus melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Contohnya tadi supaya tubuhnya itu sehat. Contohnya makan makanan bergizi. Contohnya itu apa? Makan makanan bergizi. Ya, sayur, terus buah-buahan bisa juga. Terus nasi, ya kan? Nasi. Kemudian yang kedua itu ada nih di halaman ketiga. Coba dibuka. Nah, biarkan siapa yang baca? Kemudian di sini ada nih kasih sayang di rumah, dibaca oleh Dina. Coba Dina baca. Nih. Oh, ya udah Bapak bisa baca. Nih, Manusia kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Oke, cukup sampai sini. Nah, terus apa sudah mengerti yang dibacakan oleh Hafiz tadi? Di sini ada katanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, kemudian sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Iya. Nah, kalau misalkan dalam keluarga itu kita harus saling menyayangi dan mengasihi, menghargai, gitu. Terus di sini juga menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Ini yang kedua. Coba baca Bang Ciko. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, Ibu mau nanya, mengapa keluarga itu merupakan salah satu kewajiban kita? Mengapa kita harus menyayangi keluarga kita? Itu. Nah, jadi pertanyaannya gini, Bu, mengapa kita harus menyayangi keluarga kita? Ya haruslah. Keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, dan ada adik. Nah, jadi kita misalkan kita sebagai abang, jadi kita sebagai abang itu contoh dari adik-adiknya nanti. Jadi dia akan mencontohkan mana yang baik dan mana yang buruk kepada adik-adiknya. Terus yang lebih tua kita harus menghargai. Contohnya menghargai abang, menghargai kakak, menghargai ayah, ibu, gitu. Terus selanjutnya ada kewajiban dan hakku di sekolah. Kewajiban hakku di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke kewajiban hakku di sekolah, Ibu mau nanya, kewajiban dan hakku di rumah itu apa? Kewajiban kita atau hak kita di rumah itu apa? Ada yang tahu? Ini. Masih di awal tadi ya ini. Masih di awal. Ibu mau nanya, kewajiban dan hak kita di rumah itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Aduh, padahal. Nah, jadi kewajiban dan hak kita di rumah itu, contohnya tadi kan sudah dijelaskan. Kita sebagai seorang anak. Seorang anak itu harus menghargai orang tua. Iya, orang tua. Terus pertanyaannya gini, kalau misalkan kita tidak menghargai orang tua itu gimana, Bu? Itu gimana? Kalau misalkan kita tidak menghargai orang tua, gimana, Kak Dila? Iya. Jadi, misalkan kita tidak menghargai orang tua, itu dosa. Dosa kenapa? Karena orang tua itu dia harus kita hargai. Karena dia sudah melahirkan, terus menyusui, mengandung lagi 9 bulan. Coba bayangkan. Nah, kemudian lagi kewajiban dan hak kita di rumah itu
membantu kedua orang tua. Iya Ustaz. Membantu kedua orang tua. Pertanyaannya gini, salah satu kewajiban kita di rumah membantu kedua orang tua itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, jangan malu. Siapa tahu? Kewajiban kita di rumah itu apa? Kewajiban. Iya, bagus sekali Bang Tiko. Iya. Terus? Cuci baju. Iya, betul sekali. Jadi kewajiban kita, kewajiban anak itu di rumah atau hak anak itu di rumah. Yang pertama, membantu kedua orang tua itu menyapu di rumah, membersihkan kamar, membersihkan lingkungan sekitar di rumah, terus membantu ibu memasak, menyuci. Tadi pagi siapa yang bantu kedua orang tuanya? Yuk. Yang bantu kedua orang tuanya seperti menyapu tadi pagi di rumah siapa? Cuci piring siapa? Walah, berarti belum kerja ya. Ya udah. Jadi kita lanjutkan lagi. Sepertinya udah kurang semangat. Ya udah. Ibu punya games nih. Berdiri dulu, berdiri. Jadi gamesnya ini yaitu kalau misalkan ibu bilang pegang hidung, jadi jangan pegang kepala, pegang hidung. Jadi kan kalau misalkan ibu bilang mata mana, nah gini lagi, mata mana, jangan pegang hidung, pegang mata. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai ya. Pegang telinga. Berdua, ibu pimpin ya udah. Ayo coba. Satu, jangan lupa. Pimpin ya. Lihat tunggu ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke, dah silakan. Hati-hati. Gimana mau gamesnya? Mau? Ya udah.
Ya, boleh ditulis. Angka 1 ya, Bu. Nampak nggak? Spidolnya udah habis nih. Hakku di sekolah. Ini kewajiban. Sekolah. Iya. Udah? Belum. Berarti kan? Sudah, Bu. Oke, gimana? Sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Kewajiban hakku di sekolah ini dia. Kedua, kewajiban hakku di sekolah. Nah, di sini udah buka nih. Ini halamannya. Halaman 47. Coba buka. 47. Nah, ini dia. Sekolah adalah tempat Nah. anak-anak belajar dan belajar. Oke. Nah, ini dia. Ini baca ya. Oke. Siapa yang mau baca? Ya udah, Bang Ciko, baca terus. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Oke. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Nah, terus Di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. oke, cukup. Nah, jadi tadi Bang Ciko sudah membacakan bahwa di sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Nah, aku mau nanya, emang betul di sekolah ini tempat anak-anak belajar? Ya, Bu. Kalau lihat kenapa? Kenapa anak-anak harus belajar di sekolah? Enggak di rumah, enggak di luar. Memang di rumah enggak bisa belajar? Bisa. Di luar enggak bisa belajar? Bisa. Terus Ibu tanya, kenapa harus di sekolah belajar? Ada yang tahu? Nah, jadi Ibu ulangi lagi ya. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Kemudian sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Kemudian mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Ya. Nah, jadi kewajiban kita seorang siswa, seorang anak belajar di sekolah
sangat penting. Karena tanpa pengetahuan kita tidak tahu apa-apa. Nah, jadi ibu mau nanya nih, kira-kira cita-cita kalian nanti kalau udah besar apa? Bang Ciko cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Guru apa? Guru agama. Bagus. Kak Dina cita-citanya kalau udah besar guru agama. Kak Bunga? Guru agama. Kak Bila? Kak Hafiz? Oke, jadi kewajiban kita di sekolah itu, kewajiban dan hak kita di sekolah itu, yaitu yang pertama menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian juga kewajiban kita yaitu saling menghargai satu sama lain, saling menghargai teman-teman kita gitu. Terus menghargai guru ketika dia menjelaskan, ketika dia sudah memasuki kelas, maka kita harus sebagai siswa harus menghargai guru. Nah, kemudian di sekolah ini kegiatannya banyak loh anak. Contohnya misalkan kita olahraga atau gotong royong bersama atau senam pagi, ya kan? Nah, tadi contohnya itu kan ada olahraga itu ada senam, kemudian gotong royong, kemudian bermain juga ada. Nah, jadi ibu kasih gotong royong. Ada yang tahu apa itu gotong royong? Ya, membersihkan sampah. Iya, betul sekali. Boleh juga membersihkan sampah. Terus Menyapu. iya, boleh juga. Nah, jadi gotong royong itu yaitu membersihkan di perkarangan sekolah kita. Kalau misalkan gotong royong di sekolah, kemudian membersihkan lingkungan di sekitar sekolah. Contohnya itu seperti misalkan banyak sampah ataupun supaya sampah tidak berserakan kita buang pada tempatnya. Nah, belum. Nah, jadi kita sebagai siswa itu tadi kewajiban kita apa? Ayo, kewajiban kita tadi apa? Sebagai siswa, sebagai murid, sebagai anak. Kewajiban kita di sekolah yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya gini, kalau misalkan anaknya tidak sekolah itu sama anak yang sekolah itu beda nggak sih, Bu? Beda. Bedanya apa? Ayo Bang Ciko. Bedanya apa? Dia beda. Nah, boleh juga. Nah, jadi bedanya itu ibu akan sedikit jelaskan yang ibu tahu. Itu perbedaannya yaitu kalau yang anak sekolah, kalau yang orang sekolah, orang yang berpendidikan, dia pasti ilmunya lebih tinggi dari orang yang tidak sekolah. Contohnya, misalkan kita punya buah-buahan nih, misalkan ya kan, punya buah-buahan, misalkan apelnya itu ada 6 buah, kemudian ditambah lagi 2 buah, kemudian dikurang 3 buah, kemudian ditambah 4 buah. Nah, ini misalnya. Contohnya orang yang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan. Contohnya gini, kalau misalkan orang yang berpendidikan, orang yang sekolah sama orang yang tidak sekolah, itu tentunya beda. Karena kalau orang yang berpendidikan, orang yang sekolah, ibu ambil contohnya misalkan kita berhitung tentang buah-buahan. Kalau misalkan 4 buah apel ditambah 2 buah mangga. Nah, kalau orang yang berpendidikan, orang yang sekolah, dia pasti tahu hasilnya itu berapa. Jadi 4 buah apel dan 2 buah mangga itu ada 6 buah. Nah, kalau misalkan orang tidak sekolah atau orang yang tidak berpendidikan, dia pasti tidak tahu
teman. Kemudian dia akan menjadi anak yang pintar. Kemudian dia senang sekolah di sekolah, di perkalangan sekolah. Nah, kemudian dia juga banyak menemukan teman-teman di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah ini mengajarkan kita untuk bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian nanti ketika misalkan kita sudah besar, kita pasti punya cita-cita, ya kan? Nah, baiklah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu. Jadi kewajiban, hakmu, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita cukupkan sampai di sini. Oke? Nah, sebelum ibu tutup, kita menyanyikan sebuah lagu supaya semangat lagi. Oke? Udah siap menulisnya? Ya udah, berdiri yuk sama-sama. Kalau sudah